أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari wabah, dilindungi oleh Allah dari penyakit yang sekarang ini sedang menyebar ya, di belahan dunia bahkan sampai di daerah kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita diberikan keselamatan semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kajiannya sampai pada surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan bagi mereka, ittabi'u, ikutilah, ma anzalallahu, apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u, ya, akan tetapi kami akan mengikuti ma alfaina, apa yang telah kami dapati alaihi, atasnya, abaana, bapak-bapak kami. Awalau kana abauhum, dan apakah jikalau adalah bapak-bapak mereka, la yaqiluna syai'a, tidaklah mereka berfikir sedikit pun, wala yahtadun, tidak mereka mendapat petunjuk. Baik, sekalian, ayat ini menjelaskan tentang peran dari orang tua itu sangat kuat untuk membentuk anaknya atau generasi setelahnya. Ya. Sebuah kewajaran kalau kita itu mengikuti nenek moyang kita, bapak-bapak kita, itu wajar ya. Cuman permasalahannya yang kita ikuti itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang tidak berlandaskan kebenaran. Nah, ini yang harus kita kritisi. Nah, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa generasi-generasi yang terdahulu itu mereka sangat kuat mengikuti tradisi dibandingkan dengan mengikuti ajaran para nabi. Contoh misalnya umatnya Nabi Nuh, diajak untuk menyembah kepada Allah, jawabannya adalah enggak mau, kami ingin menyembah apa yang dulu pernah disembah oleh nenek moyang kami. Umatnya Nabi Soleh, ya, siapa umatnya Nabi Soleh? Kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud. Ya, disampaikan juga kepada mereka, ayo, ya, beribadah menyembah hanya kepada Allah. Jawabannya sama, apakah kami akan menyembah ya, Tuhan yang tidak disembah oleh nenek moyang kami? Ini jadi intinya sekalian, ketika dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang telah Allah turunkan, ya, yaitu wahyu ataupun Al-Quran. Ya, kalau dulu kitab-kitab yang sebelumnya ya, ada
kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Ya. Tetapi jawaban mereka adalah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Ya, mereka lebih memilih mengikuti tradisi yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Jadi ketika para nabi mengajak untuk beribadah kepada Allah, mereka lebih condong untuk mengikuti menyembah tradisi dari nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Ya. Kira-kira zaman sekarang ini banyak nggak orang yang masih berpegang teguh dengan tradisi dan mengabaikan agama? Ada nggak di zaman sekarang ini? Ya, banyak ya kalau kita masih menyaksikan. Contoh misalnya dalam berpakaian. Ya. Ada di Jawa itu namanya pakaian kemben. Kemben ya, yang dia hanya pakai menutupi dada saja, kemudian juga tidak pakai jilbab, apalagi pakai jilbab. Kemudian pakainya apa? Jarik ya, jarik yang nggak mungkin jarik itu longgar, itu nggak mungkin. Jarik itu pasti ngepas dengan tubuh gitu. Nah, kalau kita lihat tradisi Jawa seperti ini sekalian, kemudian di cross checkkan dengan agama, ya. Nyambung nggak Pak ini? Ya, nyambung nggak tradisi pakai baju yang seperti itu dengan perintah Al-Quran, perintah hadis untuk menutup aurat? Nyambung nggak? Nggak akan nyambung. Ya. Nah, ketika ada perbedaan antara tradisi dengan ajaran Al-Quran ataupun hadis, maka mana yang ingin kita kuatkan? Ya. Apakah perintah Allah atau perintah dari nenek moyangnya? Ini salah satu kasus ya, misalnya dalam hal berpakaian. Belum lagi dalam hal nanti ritual, itu banyak sekali ritualnya. Ya, kalau kita ngikuti dari tradisi-tradisi nenek moyang kita, ritualnya itu banyak sekali. Nah, teman-teman semuanya, apakah nenek moyang kita dulu ketika menetapkan pakaian kemben itu, ya, itu berdasarkan dengan kebenaran dari Al-Quran atau hadis, atau hanya ya budaya, keinginan mereka, kebiasaan mereka? Ya, budaya kan, ya, tidak dikaitkan dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Maka sekarang ya, generasi-generasi sekarang yang terus mengikuti tradisi ini, kira-kira kalau suruh pakai jilbab ya, kemudian pakai baju gamis yang longgar, mau nggak? Nah, kalau diperintahkan ittabi'u ya, ikutilah ya ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan, perintah pakaian yang benar. Jawabannya enggak, kami ikut tradisi saja. Ya, kami pakai konde saja. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini lebih baik dibandingkan dengan pakai jilbab. Naudzubillah. Ya, ada puisi apa kemarin tentang jilbab itu, ya, yang menggemparkan ya. Ya, ini sekalian, mana yang lebih kita ikuti, tradisi atau agama? Nah, ada tradisi yang dia sesuai dengan Al-Quran, ya, kita ikuti. Contoh misalnya cium tangan, ya, itu tradisi Indonesia kan, cium tangan orang tua itu tradisi Indonesia. Ya, di Arab tidak begitu. Di Arab itu pelukan gitu ya, pipi kanan pipi kiri gitu. Tapi sekarang lagi dilarang ya. Cium tangan juga sekarang lagi dilarang. Ini sekarang musimnya saling curiga. Saling curiga gitu. Duduknya saja sudah berjauhan gitu. Sekarang bukan lagi social distancing, tapi sudah fisikal ya, sudah fisikal ya, sudah perorangan. Iya, terus sekalian, ini himbauan dari MUI dan juga himbauan dari
ya PP Muhammadiyah dan juga organisasi yang lain itu, ya, ulama-ulama juga menghimbau Jumat besok ini ya seyogianya tidak usah dilaksanakan, cukup diganti dengan sholat zuhur di rumah, ya, karena penyebarannya sekarang sudah luar biasa, ya. Tingkat kematiannya juga sangat tinggi, ya, 9% kalau tidak salah, ya, dari yang terpapar positif kemudian yang meninggal itu ranking 1, ya. Nah, ini, ya, ranking 1 ini kan sudah mengkhawatirkan. Oleh karena itu kita mensukseskan program social distancing itu, ya, untuk biar tidak menyebar lebih luas lagi. Dan itu ada di dalam hadis, ya, sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, barang siapa yang dia itu ketika terjadi wabah, terjadi taun, ya, taun itu rahmat atau azab, ya, taun itu rahmat atau azab. Sekalian, di dalam hadis itu disebutkan taun itu dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasul tentang masalah taun. Kemudian Rasul menjawab bahwa taun itu azabun, azab. Lima yasya, bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi taun itu azab bagi siapa yang Allah kehendaki. Tetapi, nah, ada tetapinya, bagi orang yang beriman, taun itu atau wabah yang menular itu adalah rahmat. Bagi orang yang beriman itu adalah rahmat, ya. Dengan catatan sabiron, orang yang sabar, menghadapinya dengan penuh kesabaran, wahtisaban, dan juga dia mengharap pahala dari Allah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia mengakui bahwa ini adalah ketetapan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Fayamkutsu fihi, kalau dia mau tinggal di rumah, ya, dia mau tinggal di rumah dalam kondisi sabar, dalam kondisi mengharap pahala tadi, ya, maka dia akan mendapatkan pahala ka'ajris syahid, seperti pahalanya para syuhada yang mati syahid. Ini namanya rahmat, tapi tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Maka tadi sebelum datang ke sini saya ada itu Mas Imam itu, ya, sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita kembali kepada ayat tadi, bahwa ketika mereka ditanya, ayo ikutilah apa yang Allah turunkan, aturan Allah kita ikuti, jawabannya tidak. Kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, tradisi saja kami ikuti. Itu dari segi pakaian tadi contohnya. Sekarang dari segi ibadah, ritual, ya, kita melihat sekalian, kalau orang-orang Jawa itu banyak ritualnya yang macam-macam gitu kan, ya. Kalau misalnya mau apa panenan gitu, ya, ya, dia bawa jajan pasar, ya, terus bawa apalagi kembang, terus engkong, ingkong, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian nanti diletakkan di pojok sawah biar aman katanya, ya. Masih berlaku nggak ini? Masih ada nggak yang seperti ini? Masih ada kan? Nah, itu bagian dari tradisi, ya, bagian dari tradisi nenek moyang kita, tetapi itu yang menyalahi keyakinan kita, gitu. Jadi kalau ditanyakan, ayo ikuti Al-Quran dan hadis, enggak, kami ikut tradisi saja. Menghilangkan tradisi itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Contoh lain yang masalah akidah adalah nyadran, sedekah bumi, ya. Itu yang melaksanakan justru malah pihak yang yang berkuasa. Wah, ini kan susah untuk melarangnya, ya. Terus sekalian, maksudnya apa? Secara akidah bagaimana? Pas apa tidak begitu? Ya, kalau memang itu bentuk rasa syukur kepada Allah, wujudkan dengan cara yang benar, cara bersyukur yang baik, ya. Tetapi ketika ini adalah tujuannya agar
buminya tidak ngamuk, kemudian gunungnya juga tidak ngamuk, lautnya juga tidak ngamuk dan seterusnya. Ini yang keliru. Ini sudah masalah akidah, ya. Oleh karena itu, Waalaikumsalam. Baik, ya. Oleh karena itu ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, ya. Ayo ikutilah apa yang Allah turunkan. Jawaban mereka seperti itu, ya, maka dijawab awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun, ya. Meskipun bapak-bapak mereka itu tidak berpikir sedikit pun, bahkan tidak mendapat petunjuk, tapi tetap saja mereka ikuti, Pak. Karena ini apa? Turun temurun tradisi, ya. Satu daerah dengan daerah yang lain tradisinya berbeda-beda. Tapi kalau itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, silahkan lanjutkan. Seperti tadi misalnya cium tangan kalau kita mau bepergian, ketemu sama orang tua, itu tidak masalah yang seperti itu, ya. Tapi kalau ada tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, wajib hukumnya kita tolak, ya. Wajib hukumnya kita tolak, karena pedoman kita bukan tradisi, ya. Pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis, gitu. Ya, ini yang sekalian kita kritisi, karena masing-masing punya tradisi yang berbeda-beda, ya. Masing-masing punya adat istiadat yang bermacam-macam. Misalnya di Minang itu yang Padang atau Minang itu, ya, yang meminang apa? Laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan kan? Ya, berarti perempuan yang meminang laki-laki. Ini bertentangan enggak dengan Al-Quran? Bertentangan. Karena di Al-Quran itu yang meminang adalah laki-laki, ya. Ketika ada hukum yang seperti ini, mana yang kita ikuti, tradisi atau hukum Quran? Nah, tentunya hukum Quran yang akan kita ikuti. Tapi di tradisi susah, Pak. Lah ini, ya, kita sedikit demi sedikit harus meluruskan, ya, apa yang salah di dalam masyarakat itu. Dan itu enggak mudah, karena kita melawan arus, ya. Melawan arus butuh keberanian. Menentang tradisi yang salah itu butuh keberanian, ya. Rela untuk dikucilkan, Pak, ya. Rela untuk dikucilkan, ya. Ini jadi harus ada komitmen yang tinggi dan kuat. Apapun resikonya, saya harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, ini, ya. Baik, kembali kepada ayat tadi sekalian, kita mencoba untuk menguatkan iman kita, ya, mencoba untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dari Quran dan hadis. Kalau memang ada tradisi yang itu bertentangan dengan Quran hadis, ya kita jangan ikuti, ya. Kalau kita tidak mau meluruskan mereka, minimal diri kita jangan mengikuti, jangan mengikuti. Karena nanti ketika kita di akhirat, ya, kembali kepada ayat sebelumnya itu, kita akan menyalahkan mereka, ya. Kembali ayat sebelumnya, ya, bahwa ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, ya. Akan berlepas diri nanti orang yang diikuti itu, nenek moyang mereka itu akan berlepas diri, ya, terhadap orang-orang yang mengikuti berikutnya. Salah dewe mengikuti kami, gitu, ya. Maka dia akan muncul penyesalan, tahu begini saya nggak akan ikuti kamu, gitu. Maka mereka berkata, ya, wa qala alladzina tabau law anna lana karratan, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, ya, fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri dari kamu sebagaimana kamu sekarang berlepas diri kepada kami. Nah, ini sekalian karena penyesalan mengikuti tradisi dari nenek moyangnya. Nah, ya, yang penting adalah bagaimana menguatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dengan Quran dan hadis itu. Nah, sekarang ayat berikutnya. Wa matsalul ladzina kafaru. Ya, dan perumpamaan orang-orang yang mereka telah kafir.
Kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Perumpamaan orang-orang yang mereka telah kafir seperti perumpamaan orang yang mereka memanggil dengan apa yang tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan. Ya. Terus kalian Allah mengumpamakan ya orang-orang yang kafir ya dengan dengan gembalaannya ya, diumpamakan dengan sesembahan mereka ya. Jadi perumpamaan orang-orang kafir itu ya karena sudah sumun bukmun umyun ya, itu tidak bisa ya mendengar apa yang sudah Allah tetapkan. Ini ada versi yang seperti itu. Kemudian versi yang kedua sekalian ya seperti penggembala yang dia memanggil gembalaannya ya. Misalnya contoh kambing ya. Misalkan kambing itu kalau dipanggil dengar enggak? Nah, itu karena kita hadir gitu kan. Jadi memanggil orang yang kafir itu diumpamakan seperti penggembala yang memanggil gembalaannya. Ya, itu mau kan dia nggak pakainya suara tapi pakainya tongkat ataupun pecut itu kesini kan begitu. Nah, ini sama dengan orang kafir itu. Ya, diumpamakan di dalam ayat ini mereka susah untuk dikasih tahu. Ya, sumun bukmun umyun. Ya, mereka itu ya bahasa Jawanya itu ndablek gitu. Ndablek. Sawaun alaihim ya, sama saja atas mereka ya. Tungdirhum am lam tungdirhum ya, engkau peringatkan atau tidak engkau peringatkan itu sama saja ya. Ciri orang kafir kan begitu. Jadi diingatkan sekali tidak berubah, diingatkan 2 kali enggak berubah, 3 kali enggak berubah, berkali-kali tetap tidak berubah. Itu sifat ciri dari orang yang kafir, terutama dalam hal ibadah ya, dalam hal agama. Oleh karena itu sekalian, orang yang beriman itu hatinya terbuka, merespon petunjuk yang Allah berikan. Maka semboyannya orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na ya. Merespon ya sami'na, kami sudah mendengar ya Allah dan kami taat gitu. Ya, ada panggilan azan hayya 'alas shalah ya, kemudian langsung kita datang merespon. Tapi sekarang beda nih panggilannya. Ya, di negara-negara Arab sudah panggilannya bukan hayya 'alas shalah lagi. Kalau azan itu hayya 'alas shalahnya sudah diganti dengan bukan begitu, sallu fi buyutikum. Ya, sallu fi buyutikum. Ya, sholatlah kamu sekalian di rumah-rumah kalian. Ya, ini karena ketakutan itu. Ya. Itu sholatnya sudah dihimbau begitu. Jadi masing-masing sholatnya sudah tidak jamaah di masjid, tetapi di rumah masing-masing. Ya, sekalian, ini efeknya memang dahsyat ya, luar biasa. Ya. Sekolah-sekolah libur, masjid-masjid mulai ditutup ya. Ini alhamdulillah Nusamba masih terus eksis ini. Alhamdulillah ya kan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya. Kembali kepada ayat ini bahwa perumpamaan orang kafir itu seperti perumpamaan orang yang memanggil binatang ternaknya la yasma'u, yang dia tidak mendengar kecuali hanya doaan wa nidaan, hanya seruannya saja yang terdengar ya. Ada kambing memakan ya daun di kebun tetangga, kita panggil jangan makan, mau nggak dia? Dengar nggak dia? Kan nggak dengar dia, parani baru dia lari kan begitu ya. Itu perumpamaan orang kafir ya. Jadi susah ya untuk diberitahu. Karena apa?
Summun bukmun umyun. Ya, tuli bisu buta. Ya, itu sudah susah sekali untuk dirubah kalau sudah telinganya saja nggak mendengar. Ya, mulutnya juga tidak mengucapkan. Matanya juga sudah buta. Fahum la yaqilun, maka mereka sudah hilang akalnya, sudah nggak berakal lagi. Ya. Jadi kalau ada orang yang ya kafir tadi, ya, orang yang bahasa Jawanya tadi dablek begitu, ya, itu dalam hal agama susah untuk diberitahu. Suruh sholat itu ya susah sekali. Ya, mungkin karena belum dapat petunjuk kali ya, atau dia dapat petunjuk tapi tidak merespon petunjuk itu. Ya. Terus kalian nyunsau, misalnya ada anak ya yang dinasihati itu susah sekali. Ya, suruh sholat, ya, terutama sholat subuh dibangunkan, ya, tidak bangun-bangun. Ya, kemudian disuruh ibadah juga susah. Nah, kira-kira sekalian cara menasihatinya bagaimana? Kalau anak yang balilo bandel seperti itu, ya, guyur banyu, ya, ya, caranya adalah ya kasih contoh dulu orang tuanya yang baik, ya. Nah, sholat bareng, ya, kemudian pelan-pelan, ya, jangan kemudian langsung dimarahi, ya, siapa yang mau dimarahi terus, ya. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang sabar. Kenapa? Tidak dibiasakan sejak kecil. Itu permasalahannya itu, ya. Susah sehingga ketika sudah SMP sudah kenal game-game macam-macam itu, kemudian langsung untuk bisa taat itu susah. Harus ada kebiasaan yang sebelumnya dibiasakan. Nah, baik, jadi sekalian, orang yang kafir itu orang yang dia summun bukmun umyun, pokoknya nggak mau mendengar kata orang, ya, sakarepe dhewe. Suruh ibadah, suruh apa, tidak peduli. Ada Pak, ya, orang yang yonsawu, ya, ngakunya ya Islam, suruh sholat itu masya Allah, ya, ya, disuruh sholat itu muter jawabannya ada saja, ya, itu orang yang nggak sholat saja ya sugih, ya. Orang yang nggak sholat itu juga sugih. Itu yang sholat terus itu ya rak sugih-sugih. Terus itu alasannya ada saja. Ya. Ini berkali-kali diingatkan oleh Allah juga. Ya. Ada yang jatuh, ada yang sakit, ada, tapi juga tetap susah sekali diajak untuk sholat. Memang perbuatan yang mudah ditinggalkan itu sholat kayaknya ya. Apalagi kalau kita sudah nyusaha sekalian, ya, punya acara asik, sibuk, wah, lihat waktu sholat angkoai. Ya, jadi tidak ada rasa ini harus kewajiban saya laksanakan. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Ya, sekali dua kali, ya, dia masih ada perasaan nggak enak. Tapi kalau udah berkali-kali biasa. Nah, ini ya, apa namanya? Ya. Ini sekalian, jadi jangan seperti itu, ya. Kita diingatkan oleh Allah setiap hari 5 kali kita mengerjakan sholat, ya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Sholat kamu akan bahagia, ya. Tapi ya, coba kita lihat saudara-saudara kita, ya. Maka kalau ada sekarang larangan sholat berjamaah, itu mereka malah tambah seneng gitu kan. Ada alasan, ya, ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Nah, yang gelo sekali yang setiap hari dia sholat berjamaah, gelo sekali Pak itu. Ya, nggak tega melihat masjid sepi itu, nggak tega. Sebagaimana kalau kita melihat Masjidil Haram sepi itu sedih sekali. Ya. Ya, itu sedih sekali. Bayangkan yang setiap hari ramai kayak begitu sekarang sudah sepi. Ya.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sepi itu. Iya. Kalau mall sepi mas saya nggak gumun itu, malah seneng ya kan. Ya, pasar sepi itu mungkin tidak begitu masalah. Ini masjidnya kok sepi itu kan gelo. Ya, gelo. Pengennya ke masjid begitu. Tapi apa daya, ini sekarang lagi ada himbauan begitu untuk kebersamaan, kesehatan ya, dan juga mencegah penyakit. Itu lebih dikedepankan. Ya. Oleh karena itu sekalian kita mendukung itu program MUI dan instruksi-instruksi gubernur, bupati, bahkan sekarang mengeluarkan instruksi ya bupati ya, itu kita ikuti untuk kemaslahatan kita semua ya, ya untuk apa namanya kesehatan keluarga kita juga ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi gambaran dari orang-orang yang kafir. Sekarang Allah gambarkan tentang orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang diseru khusus orang yang beriman. Ya, kalau di atas Allah cerita tentang orang kafir, ya, sekarang Allah cerita tentang orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, apa? Kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian adalah hanya kepadanya kalian menyembah. Ya. Ini yang diseru adalah orang yang beriman, Pak. Orang yang beriman diseru untuk memakan ya. Di ayat sebelumnya Allah menyerunya manusia, ya ayyuhan nas ya. Itu berarti yang beriman ataupun yang kafir sama saja. Dipanggil dengan ya ayyuhan nas, maka perintahnya adalah kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, yang halal dan baik. Itu seruannya untuk manusia. Tapi ketika menyuruh orang yang beriman, Allah nggak pakai kata halalan, langsung minat thayyibat, yang baik-baik. Kenapa halalnya nggak disebutkan di ayat ini? Karena orang yang beriman itu pasti kehalalannya terjamin. Iya. Sehingga nggak perlu disebutkan ketika menyebut orang yang beriman, tidak mungkin dia makan yang haram kan begitu. Maka halalnya tidak disebut, yang disebut hanya thayyibat, yang baik-baik. Ya. Halal sekalian itu akan membentuk atau yang merasakan itu adalah rohani kita. Tapi ketika thayyib itu hubungannya nanti dengan jasad kita. Ya. Sehat apa tidak sehat, nah, itu thayyib, itu bergizi apa tidak bergizi ya. Minuman suplemen itu halal apa haram ya. Yang kadang banyak orang minum kemudian gagal ginjal, obatku halal apa haram itu bahasanya, halal apa haram ya. Kita halal kan, tulisannya halal, iya kan, halal. Tapi permasalahannya bukan halal, ya, tetapi thayyib enggak kalau dikonsumsi, gitu loh. Ya, untuk kesehatan kita ini menjamin enggak? Bapak sekalian, teman-teman kita yang kerja di pabrik itu, ya, setiap hari suplemen terus. Ya, ya benar kuat dia, enggak ngantuk kalau masuk malam, tetapi ginjalnya kena. Ya, ada yang ginjalnya bocor, ada yang ginjalnya sudah nggak berfungsi, akhirnya harus cuci darah. Ketika ditelusuri, ternyata minumannya adalah suplemen itu. Ya. Ini berarti halal tapi tidak thayyib, tidak thayyib. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah bagi orang yang beriman itu thayyib apa tidak thayyib. Ya. Kalau masalah halal, insya Allah kalau orang beriman yang dikonsumsi itu halal. Ya, maka yang lebih penting adalah kita pikirkan thayyibnya itu. Ya. Kalau kita melihat jenis-jenis makanan sekarang yang instan itu, ya, yang instan, ya, itu rawan tidak thayyibnya. Ya. Rawan tidak thayyib karena kalau dikonsumsi yang berkepanjangan terus menerus banyak menimbulkan efek penyakit
berarti kan thayyibnya kurang. Nah, ini kadang ya salah nih. Ya, Bu sekalian, ya. Kadang kita mengabaikan yang thayyib ini, Pak. Mengabaikan yang thayyib. Karena setiap hari makan mie instan. Ya, kita ada teman itu, Bu sekalian, perempuan, makanannya mie kemudian dikremes ya, kemudian dikasih bumbunya. Enak kan itu ya? Nggak usah dikasih air, nggak usah dikasih, pokoknya mie aja dikremes itu, kemudian terus bumbunya ditaburkan itu. Ya, dulu juga seneng gitu kan, ya. Tapi itu hampir setiap hari. Ya, dalam usianya yang likuran gitu, kalau nggak salah 24 apa 25 itu meninggal gara-gara gagal ginjal. Jadi efeknya sampai sebegitu karena kita nggak memikirkan thayyibnya. Maka di sini Allah memanggil, wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Rokok itu halal apa haram? Nah, maksimal makro kan? Ya. Maksimal makro, iya kan? Maksimal makro. Iya. Rokok itu maksimal makro. Ada yang mengatakan sunnah, nggak ada. Ya, tapi yang bilang haram banyak, rokok itu. Iya. Ya, tapi membunuhmu. Ya. Rokok itu membunuhmu. Ya. Maka di situ kita nggak usah bicara masalah halal haramnya, tapi thayyibat, ya kan? Thayyibatnya itu masuk enggak gitu. Iya. Rokok itu thayyib apa enggak thayyib? Iya. Gimana? Nah, ini berarti kan tidak thayyib gitu. Nah, berarti dia termasuk yang dipanggil oleh ayat ini, wahai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib tadi. Ya. Yang enggak thayyib tinggalkan. Ya. Karena itu akan banyak menimbulkan penyakit. Iya betul, banyak menimbulkan penyakit. Ya. Sudah mahal, gitu. Kalau ditabung, wah itu sudah naik haji tuh. Itu ya. Satu bungkusnya berapa sekarang? 18.000. Oh, murah sekali. Katakan 20.000 lah dengan koreknya, ya kan? Ganti. Ya, baik. Bapak sekalian, ya. Ya. Ya, baik. Jadi perintahnya begitu ya, Bapak sekalian, sayangilah diri kita sendiri, sayangilah anak-anak kita, sayangilah istri kita, kan begitu. Ya. Yang merokok pasti tidak ingin melihat anaknya merokok juga, ya kan? Ya. Termasuk begitu. Karena rokok itu membunuhmu. Ya. Ya, sekarang sudah nggak ada lagi iklan yang terang-terangan menyebutkan itu rokok itu kan. Sudah nggak boleh itu iklan itu. Ya, tapi terselubung sekarang. Ya. Baik. Ya, jadi perintahnya begitu ya. Bukan lagi masalah halal. Kalau orang yang beriman itu bukan halal haram lagi, sudah itu pasti. Orang beriman pasti akan memakan yang halal. Pertanyaannya thayyib apa enggak thayyib gitu. Maka kita makannya sekarang harus lebih teliti lagi. Ya. Lebih baik masak sendiri. Ya. Ada campuran penyedap rasa itu juga kalau lama-lama kebanyakan juga bahaya itu. Ya. Bisa menimbulkan penyakit juga. Ya. Jadi sekarang luar biasa, rumah sakit penuh, BPJS bludak. Ya gara-gara apa? Penyakit yang ditimbulkan karena efek makan yang tidak thayyib. Ya, makan yang tidak thayyib. Kalau halalnya insya Allah halal lah. Ya, karena dia beli, ya kan? Ya, kemudian kalau dia binatang ya disembelih. Cuman permasalahannya yaitu ada faktor penyakit yang di situ, ya, ada yang tidak thayyib, ya.
ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Yang kedua sekalian, washkuru lillahi, bersyukur kepada Allah. Kalau sudah dapat rezeki, sudah bisa menikmati rezeki Allah itu, langsung bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Yeah. Menjadi orang bersyukur itu mudah apa susah? Mudah, belum tentu. Ya. Karena bersyukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah, ya, tapi juga dipraktekkan, ya, sebagai wujud syukur. Setelah makan alhamdulillah, terus sholatnya tambah kenceng, kan begitu, ya. Makannya bismillah, kemudian selesai alhamdulillah, ada sholat malah tidur, ya. Ini berarti dia nggak bersyukur. Makanannya itu tidak menjadikan dia bersyukur kepada Allah, ya. Kemelekeran, ya, makanya kemelekeran, ya. Ini berarti dia nggak bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu ketika dia makan bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah, habis itu langsung sholatnya tambah kenceng, kan begitu. Yang tadinya mau sholat, waduh berat sekali langkahnya karena lemes belum makan, setelah makan alhamdulillah langsung tenaganya tambah, sholatnya zuhur 8 rakaat. Loh iya, 8 rakaat itu, ya, qobliyah sama ba'diyah, ya, itu masih kurang itu, ya. Salat maghrib 4 rakaat. Itu terlalu bersyukur. Ya, sekalian, itu bentuk syukur kita begitu. Jadi makanan yang kita asup, ya, itu kemudian menimbulkan kita semakin rajin ibadahnya, semakin rajin baca Qur'annya, semakin rajin ngajinya. Itu berarti menunjukkan syukur kita kepada Allah, sudah diberi rizki, diberi makanan, sehingga menggerakkan tubuh kita untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tapi kalau bermakan malah maksiat, habis makan malah kemudian menimbulkan banyak dosa, ya, itu berarti tidak ada rasa syukurnya kepada Allah, ya. Kalau begitu bersyukur itu mudah apa susah? Ya, ini sekalian, kita dapat gaji, ya, alhamdulillah atau innalillah. Alhamdulillah itu awalnya sudah alhamdulillah, tapi gunakanlah kemudian gaji itu di jalan Allah, ya, bersyukur, maka nanti akan ditambah lagi oleh Allah. Pasti janjinya begitu kok. La in syakartum la azidannakum. Allah berjanji begitu. Siapa yang dia bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan tambahi lagi, ya. Allah akan tambahi, itu janji Allah pasti, ya. Percaya apa tidak dengan janji Allah? Ya, kalau percaya, ayo, bersyukurlah kepada Allah, ya. Nah, sekalian, cara menambahnya, ya, tidak mesti harus berupa materi, ya, tidak harus mesti sekarang, ya. Boleh jadi suatu hari nanti Allah akan berikan kesyukuran kita di waktu yang tepat, di saat yang kita butuhkan, ya, tidak pas sekarang, kan gitu, ya. Jadi banyak sekalian cara Allah untuk menambah rezeki, menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada hambanya yang bersyukur. Yang jelas Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambahi nikmatnya. Jadi cara meraih tambahan nikmat adalah dengan cara bersyukur. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian adalah hanya kepadanya kalian menyembah. Kalau kita menyembah kepada Allah, ayo bersyukurlah atas semua nikmat yang Allah berikan. Nah, cara meningkatkan syukur, sekalian, unzur ila man dunaka wala tanzur ila man fauqaka. Cara meningkatinya gimana? Lihat pada orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang yang ada di atasmu, ya. Kalau kita selalu melihat ke atas, ya, jadinya kita jadi meri, Pak, ya, iri yang muncul itu, dengki,
Ya, tapi kalau kita melihat yang ada di bawah kita akan bersyukur terus. Ya, alhamdulillah saya naik sepeda motor. Ya, itu masih ada yang banyak yang naik sepeda ontel. Kan begitu. Tapi kalau dia lihatnya ke atas, ya, sekali wis duwe mobil anyar. Aku kok ijik duwe motor. Kira-kira wis kalian ya panas apa enggak itu? Ya. Panas dingin ya. Apalagi satu ruangan itu gajinya podo, kok dia bisa beli mobil? Ya. Nah, ini muncul perasaan-perasaan yang bahasanya itu kemomosen gitu ya. Ya. Ini akhirnya muncul persaingan yang nggak sehat, gitu kan? Persaingan yang nggak sehat. Ya, paling warisan gitu ya. Ya, alhamdulillah ada warisan. Ya, nek paling korupsi itu gimana coba? Nah, itu yang repot itu. Ya, akhirnya dia cari-cari itu kan, masalah-masalah cari omong sana omong sini. Dia dapat uang dari mana itu? Ya, dia dapat uang dari mana tuh kok bisa beli mobil? Gitu. Jadi kepoy bahasanya ya. Kepo. Kepo. Ya. Ya. Jadi dia pengen tahu, temennya dikasih, bahkan sampai diselidiki. Ini GG mobilnya pinjam nih. Ya, diselidiki sampai di rumahnya itu. Ya. Rental ya. Nah, sampai segitunya kalau orang dengki itu. Ya, maka jangan lihat ke atas, Pak. Jangan lihat ke atas. Untuk masalah materi ya, itu jangan lihat ke atas. Kita akan iri nanti munculnya dengki. Ya. Tapi kalau kita masalah ilmu, silahkan kalau melihat ke atas. Ya, kalau udah masalah amal, silahkan lihat ke atas. Ya, dia sudah hafal 30 juz. Ya. Masa saya cuma hafal juz 30. Nah, ini harus disemangati. Boleh iri dalam hal ilmu. Dia sudah lancar menerjemahkan Al-Quran. Ya, masa saya baru bisa membaca? Nah, itu boleh, itu motivasi berfastabiqul khairat. Ya, itu boleh dalam hal ilmu begitu. Ya. Kemudian dalam hal amal juga silahkan. Dia kok sudah puasa Senin Kemis, saya kok baru puasa Ramadan aja bolong-bolong. Ya. Maka kemudian dia semangati, saya harus Ramadan penuh, langsung sambung dengan puasa sunnah. Ya, itu boleh dalam hal amal melihat yang lebih tinggi. Tapi kalau masalah harta enggak boleh. Ya. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak terukur dari harta. Ya, betul sekalian, kebahagiaan tidak terukur dari harta. Kita bisa amati. Ya, justru orang-orang yang qanaah, yang dia nerimo tadi, ya, apapun yang dia miliki dia syukuri sekali. Itu menjadikan iri orang-orang yang lebih tinggi hartanya tapi nggak bahagia, gitu. Ya, kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah dari hati, Pak. Ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi di dalam gelut terus sama istrinya. Ya, bahagia nggak di rumah? Ya bahagia. Ya, nggak bahagia. Ya, terus untuk apa rumah megahnya itu? Ya kan? Untuk apa mobil mewahnya? Naiknya mobil mewah, tapi sama istrinya nyupir merengut terus. Ya, enaknya di mana nyupir merengut terus? Diam-diaman saja. Itu ya, jadi kebahagiaan tidak dari situ, Pak. Ya, maka ungdur ila man dunaka, lihat yang di bawahmu, kita akan bersyukur kepada Allah. Ya, dalam hal kesehatan boleh begitu, lihat kepada yang lebih rendah kesehatannya. Maka kalau saya sarankan, kalau mau wisata sekalian, ya, itu kalau ke tempat-tempat wisata itu kadang bikin stres juga gitu kan, karena ini mahal itu kan. Ya, maka kalau mau wisata datang saja ke rumah sakit, atau ke panti jompo, atau ke panti asuhan. Itu akan menumbuhkan rasa
syukur kita yang luar biasa kepada Allah. Alhamdulillah saya meskipun ya sakit tapi dia lebih parah sakitnya. Ya, itu akan muncul begitu syukurnya kepada Allah. Itu cara meningkatkan syukur kita. Nah, maka dari itu sekalian Allah perintahkan washkuru lillahi, bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian adalah hanya kepadanya kalian menyembah. Masalah makan juga begitu ya. Masalah makan ya, lihat kepada yang lebih rendah. Kalau lihat yang lebih tinggi yang enak-enak ya habis gaji sebulan. Ya, enggak cukup. Wah, ini makanya kok enak-enak terus dia ya. Daging terus apalagi ikan daging apa bosen gitu ya. Ini sekalian jadi lihat yang di bawah kamu. Nah, satu ayat lagi ya sekalian, ini untuk menunjukkan yang tadi Allah sampaikan. Kalau tadi yang thayyiban, sekarang Allah tunjukkan yang haram itu apa saja ya. Innama harrama alaikumul maitata ya, sesungguhnya hanyalah yang Allah haramkan atas kalian adalah satu, pertama sekali Allah sebut maitata, bangkai. Semua bangkai haram kecuali dua, bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, jadi kalau ada ikan mati ya silahkan dimakan. Ya, nah, hidup malah nggak boleh dimakan ya. Ya. Itu ikan, belalang juga begitu. Tapi yang lain ya sekalian itu nggak boleh ya, harus disembelih dulu, harus disembelih ya. Bangkai itu kenapa tidak dibolehkan? Karena ya banyak penyakit. Semua yang diharamkan itu pasti ada madorotnya, ada bahayanya. Maka Allah sayang sama kita, jangan dimakan bangkai itu ya. Meskipun harganya mahal. Contoh burung apa yang harganya mahal? Ya, murai. Ya, murai. Ya, burung murai. Ya, burung murai kita kemudian mati. Ya, sudah mati gitu. Waduh, maneman harganya berapa? Burung murai harganya berapa? 5 juta. 5 juta, 2 juta. Berarti pecinta burung. Ya, 5 juta. Kemudian mati geloh, waduh, ya, wes, goreng aja, gitu kan. Nah, itu malah nggak boleh, haram itu, meskipun harganya 5 juta, itu. Ini wes kan, memang paling susah itu, ya, kalau kita membeli sesuatu yang kita sukai, ya, itu pasti harganya kan, ya, tidak standar gitu ya. Ya, contoh misalnya kendaraan antik ya, semakin antik malah semakin mahal. Vespa itu sekarang harganya wow. Ya, yang semakin lama semakin tua itu yang endok gitu. Oh, itu bisa 25 juga 30 juta itu. Ini kenapa? Karena dia bisnisnya yang dimainkan adalah senengnya gitu. Bukan masalah ini harga apa barangnya ya pakai ya mogok gitu kan. Ini sekalian, jadi Allah melarang sesuatu pasti ada madaratnya. Maka ikuti saja apa yang Allah larang, insya Allah kita aman. Iya. Bangkai yang pertama ya, tidak boleh. Iya. Kecuali bangkai ikan, bangkai belalang. Yang kedua adalah wadama, darah. Ya, darah itu juga tidak boleh. Ya, ada orang yang nyembelih ayam, darahnya malah ditadai. Iya. Itu masih banyak orang seperti itu, masih banyak. Apa enggak baca Quran dia? Ya. Dan repotnya itu kadang yang beli kita, kan kita enggak ngerti. Ya. Terus sekalian kalau dicampurkan itu, misalnya adanya gudeg itu, kalau semakin enak kasih itu gitu. Ya. Kemudian misalnya nasi goreng nanti ya, satenya ataupun apanya kasih itu. Ya, karena kan bisa diiris-iris gitu. Bahkan ada yang jualan sekalian kayak ati begitu. Ya. Nah, ini memang rasanya gimana? Enak nggak? Gurih kan? Memang gurih wah saya. Ya. Ya. Itu haram, Pak. Ya. Haram. Itu bukan makruh lagi ya, haram. Bukan masalah thayyib atau enggak thayyib.
Tapi urusannya itu haram dan halal kalau sudah begini. Ya, jadi kalau ada darah, nah sekalian, kecuali darah yang nggak bisa dihilangkan. Nah, misalnya kita nyembelih ayam nih, sudah darahnya sudah keluar semua, kemudian di dagingnya kok ada keluar darah terus. Nah itu silahkan, tidak apa-apa, godok langsung boleh. Kenapa? Karena memang susah untuk dihindari. Ya, tapi ketika dia sengaja nadai darah, kemudian nanti digodok, kemudian digoreng, nah ini dia makan darah itu yang haram. Itu semua darah ya, semua darah termasuk darah ular, iya kan? Yang dia bilang untuk obat itu, kan ada orang yang berobat dengan darah ular, iya kan? Itu nggak boleh. Darahnya sendiri itu haram. Ya. Maka kita harus hati-hati sekalian. Sekarang itu orang jualan itu nakal-nakal juga. Ya, biar enak terus dikasih campuran-campuran yang seperti itu. Ya, kita nggak ngerti. Mungkin ada campuran, nanti ada lahmal khinzir, yang berikutnya itu daging babi. Ya, ada minyak babinya dan seterusnya. Ya, karena biar orang enak, kemudian besok beli lagi. Akhirnya dia manipulasi dengan minyak babi. Nah kita nggak ngerti sebagai orang Islam, terus hukumnya gimana? Kalau nggak tahu kalau yang kita makan itu adalah ada campurannya minyak babinya, gimana hukumnya? Yang kita makan. Ya itulah ya hukumnya orang yang nggak tahu itu begitu ya, enak begitu kan? Ya. Ya, tapi setelah tahu bagaimana? Alhamdulillah sudah merasakan begitu. Ya, Bapak sekalian, jadi kalau kita sudah membaca ayat ini, kita hati-hati masalah makan bangkai. Banyak orang sakit ya gara-gara nyuwun sewu makan ayam tiren. Yes. Itu dijual enggak? Ada yang menjual. Tiren itu mati kemarin. Itu kalau dibuat mie ayam kelihatan enggak? Enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan. Ya. Kan ada pedagang yang curang seperti itu, Pak. Dan kita nggak ngerti kan cara mengolahnya seperti apa. Tahu-tahu kita makan mie ayamnya saja, wah enak ini. Ya di situ ada penyakitnya, kita nggak ngerti. Itu sudah nggak halal dan nggak thayyib itu. Ya, bagi yang ngerti tapi. Ya, yang dosa siapa? Yang dosa yang jual. Yang beli itu korban. Ya, yang beli itu korban. Tapi yang jual dosanya besar. Ya, karena dia sudah mengelabui ya, makanan yang haram dikemas menjadi makanan yang halal. Ya. Itu dosa besar Pak itu. Nah, sekalian, jadi kalau kita masalah makan ini harus penting karena energi kita berasal dari makanan itu. Ya. Kalau energinya energi dari makanan yang haram, itu yang muncul negatif nanti. Ya. Yang muncul negatif. Tapi kalau kita makan yang halal dan thayyib, yang muncul adalah energi yang positif. Nah, ini permasalahannya. Jadi jangan menganggap enteng masalah makan. Jadi yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah, dan yang ketiga adalah daging babi. Ini sekarang sudah masuk kepada obat, campurannya katanya minyak babi, vaksinnya dari minyak babi dan seterusnya. Terus hukumnya bagaimana? Nah, kalau kita tahu ya jangan. Tapi kalau nggak ada yang lain, nanti ada pengecualian. Ya, kalau ada yang tidak ada yang lain, ada hukum pengecualian. Ya, tetapi ketika pada posisi ada gantinya, ya, maka nggak boleh mengambil yang haram. Nah, ini ya, sekalian, kita hati-hati sekali masalah makan ya. Ya, karena itu akan membentuk karakter kita. Ya, akan membentuk jiwa kita, kebaikan keburukan kita ya. Kemudian yang berikutnya wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih dengannya bagi selain Allah ya, yang disembelih bukan atas nama Allah. Sapi misalnya, kerbau ya, disembelih untuk nyadran tadi, itu haram semua ya. Dagingnya, kulitnya, apa saja yang tadinya halal menjadi haram. Kenapa? Karena diperuntukkan bukan untuk
Allah. Nyadran itu untuk apa? Ya, penguasa laut. Ya. Kalau bandingan laut apa itu namanya itu? Kalau bandingan itu penguasanya siapa namanya? Kan ada larung laut kan masih ada kan? Masih ada. Lipat Tebon juga ada kok. Iya. Ya, kalau di selatan kan penguasa pantai selatan, Nyi Loro Kidul. Nah, kalau di lor Nyi mau bilang Nyi Loro lor, susah ngomongnya. Ya, sekalian itu haram dagingnya. Dulu ada Cepiring itu punya pabrik gula PG itu. Waktu saya kecil itu ada namanya Wiwitan, iya kan? Iya Wiwitan ya. Itu kalau mau Wiwitan itu kan nyembelih sapi atau nyembelih kerbau itu kan. Ya, ya untuk mengawal itu kemudian diarak kan. Nah, itu dagingnya haram dimakan. Pernah makan enggak dagingnya? Oh enggak. Terus kalian itu enggak boleh karena disembelih bukan atas nama Allah. Meskipun dia nyembelihnya Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun yang nyembelih juga ulama itu. Bukan masalah yang nyembelih, bukan ketika nyembelihnya pakai bismillah, tapi peruntukannya. Ya, peruntukannya itu bukan untuk Allah gitu, untuk sesajen. Ya. Ini kalau digunakan untuk biar selamat, jinnya nggak mengganggu dan seterusnya. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi sekalian, apapun yang disembelih atas nama bukan Allah, ya maka itu haram, meskipun itu daging atau binatang yang halal dimakan. Yang nggak boleh karena persembahannya tadi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita ada bancaan begitu, ya, ini kan ada telur, ada minyak, kemudian ada sambal gorengnya, ada dagingnya. Dagingnya dari sapi tadi, ya, yang untuk nyadran. Apakah semua makanannya itu haram, termasuk telur, termasuk mie, termasuk sambal gorengnya, atau cuma dagingnya saja yang haram? Ayo, yang diharamkan semuanya atau yang diharamkan cuma dagingnya saja? Gimana Bapak sekalian? Yang diharamkan apa? Yang diharamkan itu adalah dagingnya, karena dagingnya itu yang dipersembahkan, yang disembelih bukan atas nama Allah. Dibuang dagingnya, minyak dimakan, telurnya dimana, nasinya dimakan. Nah, ini jadi kan dagingnya haram dimakan. Kenapa? Dia diperuntukkan bukan karena telurnya kan telur halal kan telurnya itu. Ini. Jadi sekalian nyusau, misalnya ada orang ngasih sesaji, ada buah-buahan, ada pisang, ada rokok gitu kan. Ya, kemudian uangnya balik pergi begitu, boleh nggak kita makan pisangnya, kita makan buahnya, kita ambil rokoknya? Rokoknya makruh, haram rokoknya. Ya, rokoknya haram, buahnya, ya, sedatnya. Tapi dia mencuri di situ. Ya kan? Akhirnya kan zatnya halal tapi dia perbuatannya mencurinya itu yang haram gitu. Nah, ini yang nggak bolehnya di situ ya. Ya, baik. Ini sedikit ya. Diambil, bilang Pak uangnya saya ambil ya, terus besok lagi dibedak gitu. Ya baik ya. Kemudian penutupnya, faman itu ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa ya, bukan sengaja, terpaksa ya, kemudian tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa memakan yang haram tadi. Jadi posisi terpaksa darurat itu semuanya halal.
apa saja jadi halal kalau terpaksa. Ya, masalah terpaksa ini yang kita harus tahu kan begitu. Gak ada makanan misalnya di lockdown, gak ada makanan kecuali tikus misalnya. Misalnya, ya. Maka itu menjadi halal. Kenapa? Gak ada yang lain. Di tengah lautan gak ada makanan, gak ada apa-apa, hanya yang ada tubuh kita. Ambil aja misalnya pupunya dikerowek makan misalnya. Ya kan gak ada makanan untuk menjaga diri itu boleh. Tapi jangan melampaui batas. Padune enak kok enak ya tambah lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya, di tengah hutan nggak ada makanan, adanya babi, sembelih babinya, tapi cukup sekedarnya saja. Jangan kok ini enak ditambah lagi lah. Gitu. Ya. Terus nanti kemana-mana dibawa padahal ada makanan yang lain, itu nggak boleh. Ya. Hal seperti itu fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah sekalian sampai ayat 173 ya. Ya insyaallah kita untuk pertemuan berikutnya nanti gimana? Mau yang ikuti kondisi ya. Ya. Saya sudah dipesan sama istri tadi yo. Ini besoknya gimana nih gitu. Tadi aja sudah kok berangkat sih. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Ya, mari kita akhiri ini dengan doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.